ketiga. Nah, saya mau lemparkan satu pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan ini sebenarnya sering sekali ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Kita tahu dalam 5 kitab Taurat itu terbentuk hukum Taurat. Gitu ya. Terbentuk ini. Ini ada 613 hukum Taurat. Ini semua hukumnya nih. Kok bisa membaca kecil-kecil? Ini semua, ini 613 hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah semua hukum Taurat ini berlaku untuk semua orang? Nah, ini pertanyaan yang mungkin seringkali ditanyakan oleh orang Kristen sendiri, bahkan mungkin oleh orang non-Kristen, atau mungkin kita di sini kita bertanya-tanya, sebenarnya hukum Taurat itu masih berlaku nggak sih sampai sekarang? Gitu. Berlaku nggak sih untuk semua orang? Gitu ya. Oh ya, silakan Kak. Berlaku nggak sih untuk semua orang? Dan ini semua dijawab dalam Keluaran 12 ini. Di Keluaran 12 ayat 48. Gitu ya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Artinya apa? Perintah ini, gitu ya, perintah Paskah ini dan semua hukum Taurat itu tidak dilaksanakan oleh orang yang tidak bersunat. Sekali lagi ya, perintah ini, perintah merayakan Paskah dan perintah semua hukum Taurat itu tidak dilakukan oleh mereka yang tidak bersunat. Nah, terus di 12 ayat 49 dikatakan lagi begini. Satu hukum saja kan berlaku untuk orang asli dan orang asing. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa berarti berlaku untuk semua orang dong. Kan orang Yahudi asli dan orang asing kan berlaku satu hukum ini. Ya, sebentar dulu. Kata orang asing ini lebih tepatnya adalah proselit. Artinya apa? Orang asing yang bersunat. Orang asing yang masuk ke dalam komunitas bangsa Yahudi. Inilah orang yang wajib mengikuti hukum Taurat. Nah, jadi tidak semua orang. Gitu ya. Dan sebenarnya hukum Taurat itu tidak berlaku semuanya. Kalau kita baca dengan baik, hukum Taurat itu dibagi menjadi 3 kelompok. 3 bagian. Pertama ada hukum sipil, ya kan, hukum peribadatan dan hukum moral. Gitu ya. Hukum sipil bahkan pemerintahan Yahudi sekarang, pemerintahan Israel sekarang sudah tidak mengikuti hukum sipil ini. Nah, hukum seremonial peribadatan ini sudah tidak dilakukan semenjak hancurnya Bait Allah. Sudah tidak dilakukan. Jadi satu-satunya hukum yang masih berlaku sampai sekarang adalah hukum moral. Yaitu tentang penyembahan berhala, tentang mencintai Tuhan, tentang mencintai sesama, tentang mencuri, tentang mempersembahkan anak, gitu ya, tentang dosa seksual. Ini masih berlaku sampai sekarang. Jadi kalau kita ditanya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk semua orang? Ya hanya hukum moral inilah yang berlaku untuk semua orang gitu. Sampai sekarang. Nah, ditambah lagi ini ada hal tafsiran yang menarik ini dari Kalmet gitu ya. Orang-orang Yahudi tidak akan membiarkan siapapun tinggal di antara mereka yang tidak akan menjalankan 7 aturan yang diberikan Nuh. Jadi ada namanya hukum Nuh, 7 hukum Nuh. Gitu ya, ada yang namanya 7 hukum Nuh. Bentar, saya buat ini dulu. 7 hukum Nuh itu apa aja ini? Nah, ini mungkin teman-teman baru pertama kali dengar ya. 7 hukum Nuh. Jadi pertama tentang penyelenggaraan mahkamah yang adil atau tentang penyelenggaraan peradilan yang adil, dinim. Tentang penyembahan berhala, Avodah Zarah, tentang menista Hashem, menista Adonai,
Kilelat Hashem tentang imoralitas seksual, Gilui Arayot tentang pertumpahan darah, Sefihud Damim tentang perampokan Gesel, dan tentang makan binatang yang ada darahnya, Efer min Hahai. Jadi artinya apa? Hukum Nuh ini mengatakan apa? Semua orang harus mengadili dengan adil, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menista nama Adonai atau nama Hashem, tidak boleh melakukan dosa seksual, imoralitas seksual, tidak boleh melakukan pertumpahan darah, tidak boleh merampok, dan tidak boleh makan binatang yang ada darahnya. Ini dapat dari mana nih? 7 hukum Nuh. Ini dapat dari Kejadian 9. Itu catatan di luar Alkitab juga ada dalam buku Yubelium dan juga di Gulungan Laut Mati. Nah, dan juga ada di Kisah Rasul. Kisah Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Ya kan? Jadi ini konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika Paulus dan Silas itu sedang penginjilan ke daerah Yunani. Paulus dan Silas sedang penginjilan ke daerah Yunani. Terus di sana itu ketemu 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang Kristen Yahudi, dan kelompok kedua adalah orang Kristen non-Yahudi. Nah, ini ada perseteruan. Orang Kristen Yahudi bilang ke orang Kristen non-Yahudi begini, kamu kan sudah jadi Kristen, artinya kamu harus ikuti semua hukum Taurat. Kamu harus sunat, kamu nggak boleh makan babi, kamu nggak boleh makan unta, begitu kira-kira. Ya kan? Terjadi perseteruan itu. Yang sedangkan orang Kristen non-Yahudi, khususnya orang Kristen Yunani, waduh nggak bisa terima begitu. Wah repot aku kalau aku jadi orang Kristen harus sunat, gitu kan? Wah, aku jadi orang Kristen nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah maka perihal ini dibawa oleh Paulus ke Yerusalem. Akhirnya diadakanlah konsili Yerusalem oleh para rasul. Hasil konsilinya apa? Ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, keren ya. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, gitu ya. Ini menyangkut pada hukum Nuh yang kedua. Saya kasih angka dulu sedikit. Menyangkut pada hukum Nuh yang kedua dan hukum Nuh yang ke-7. Daging binatang yang mati dicekik. Hukum Nuh yang ke-7 dari percabulan. Hukum Nuh yang ke-4. Jikalau kamu melihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Sekian selamat. Akhirnya para rasul memutuskan dalam hasil konsili Yerusalem mengatakan bahwa orang Kristen non-Yahudi tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Nggak perlu sunat, nggak perlu dilarang makan babi, dilarang makan unta, dan sebagainya macamnya. Nggak perlu. Mereka apa? Mereka cukup lakukan ini saja. Mereka dilarang memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dilarang makan daging yang binatang yang mati dicekik, dilarang melakukan percabulan, itu saja cukup. Dan semuanya ini terkandung di mana? Di dalam hukum Nuh. Gitu ya. Nah, jadi bahkan begini. Kalau misal ada orang lain yang mengatakan, wah itu orang Kristen itu tidak mengikuti Alkitab dengan baik, misal begitu ya. Orang non-Kristen bisa mengatakan begitu. Kenapa? Karena Alkitab saja mengatakan bahwa dilarang makan babi. Tapi kok orang Kristen makan babi? Artinya orang Kristen tidak mengikuti Alkitab dengan baik. Ya sebentar dulu. Larangan makan babi ini untuk siapa? Kan begitu. Larangan makan babi ini untuk orang Yahudi. Bukan non-Yahudi. Lah sedangkan kita kan orang Indonesia misalnya begitu. Ya boleh-boleh saja. Nggak ada larangan kita untuk makan babi. Atau mungkin ada bercandaan gitu, intermezzo di antara orang Kristen misalnya begini. Saya dulu sering banget waktu kuliah dengar bercandaan begini. Wah, kita ini enak ya. Gitu. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib,
akhirnya kita boleh makan babi, kita bebas, kita boleh makan babi. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan kita boleh makan babi, itu nggak ada hubungannya gitu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu benar-benar untuk hal yang rohani gitu, bukan hal jasmani. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, wafat di atas kayu salib, itu untuk menebus dosa umat manusia, supaya kita bisa sampai kepada Bapa dan kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal gitu. Nggak ada urusannya kita boleh makan babi ataupun enggak sebenarnya. Tapi itu bercandaan yang banyak di kalangan orang Kristen ya, sekalipun bercandaan itu tidak tepat gitu. Jadi hukum Taurat secara keseluruhan hanya berlaku bagi bangsa Yahudi dan penganut Yudaisme. Nah, bagi bangsa Goyim atau bangsa non-Yahudi hanya berlaku hukum moral pada hukum Taurat dan 7 hukum. Terus yang keempat tentang tanda pada tangan dan dahi. Nah, tanda pada tangan dan dahi ya, dalam Keluaran 13 ayat 9. Nah, bagi orang Yahudi, ini orang Yahudi membaca ayat ini secara literal. Gitu ya. Dan inilah yang disebut sebagai tefilin bagi orang Yahudi. Gitu ya, tefilin. Bentuknya seperti apa? Tanda pada tangan dan dahi ini seperti ini. Ini ya. Ini tali sembahyang. Dahi dan di tangan. Ini tali-tali sembahyang. Ini sejak zaman kuno orang Yahudi sembahyang menggunakan ini. Gitu. Dan bahkan Tuhan Yesus pernah menegur kesombongan orang-orang Farisi. Ini dalam Matius 23:5. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang. Jadi dari zaman Yesus, orang Yahudi sudah begini. Gitu ya. Tapi kita perlu ingat, Tuhan Yesus bukan menegur orang Yahudi yang memakai tali sembahyang. Tapi menegur kesombongan sifat orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang beribadah tuh ingin dilihat oleh orang, gitu ya. Beribadah tuh ingin disanjung oleh orang, gitu. Nah, tapi kita memaknainya tidak secara literal, tentunya. Ya, kita memaknainya secara maknanya apa yang ingin disampaikan. Itu tanda pada tangan dan pada dahi ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan, yaitu sebagai pengingat, mengingatkan kita akan nikmat yang telah kita terima dan membantu kita untuk merenungkan hukum. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini gitu ya, peran ini menjadi pengingat untukmu seperti tanda yang diikat pada tangan atau dahi. Perayaan ini mengingatkan kamu untuk terus mengucapkan dan mempelajari hukum-hukum Tuhan. Jadi sebagai pengingat, jadi bukan harus memang ada tandanya di dahi dan tanda pada tangan gitu ya, enggak. Tidak demikian, tapi pengingat. Mengingatkan kita untuk bersyukur, mengingatkan kita untuk merenungkan firman Tuhan, gitu, itu pengingat. Nah, pertanyaan apa yang bisa kita pelajari dari sini? Gitu ya. Dari dua hal ini. Orang Yahudi membaca secara literal. Gitu ya, dan ini menjadi suatu tanda yang lahiriah. Gitu ya, memang ada tanda di dahi, tanda di lengan gitu ya. Satu tanda yang lahiriah. Tapi Tuhan Yesus mengutuk kesombongan orang-orang Farisi ini. Karena mereka melakukan itu hanya untuk dilihat orang. Dan jelas gereja memaknai ini tidak secara literal, tapi sebagai pengingat. Maka artinya apa? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Nah ini, hal batiniah itu lebih penting daripada hal lahiriah. Gitu ya. Namun bukan berarti peribadatan secara lahiriah tidak penting. Nah ini. Ini seperti liturgi, seperti kita misa gitu ya. Misa itu kan banyak sekali tanda-tanda. Banyak sekali simbol-simbol. Mulai dari kita masuk gereja sampai kita pulang gitu ya, semua dipenuhi oleh simbol-simbol. Secara lahiriah. Gitu ya. Nah, bukan berarti peribadatan secara lahiriah ini tidak penting. Tapi kita mesti menyadari bahwa peribadatan
secara lahiriah ini itu mengingatkan kita atas peristiwa-peristiwa penting di dalam kekristenan. Ya, contoh misal ketika konsekrasi, gitu ya, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Gitu kan? Nah, hal ini kita rugi kalau kita hanya melihat secara lahiriah, melihat pastor mengangkat inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, gitu ya, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Rugi kalau kita hanya melihat secara lahiriah, gitu ya. Tapi seharusnya yang lahiriah ini kita maknai bahwa oh ya sungguh-sungguh 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah berkorban bagi aku. Dan saat ini aku mau terima tubuhnya itu. Terima keselamatan itu. Gitu ya. Maka aku maulah semakin banyak orang untuk terima keselamatan ini. Ya, misalnya begitu. Jadi ada suatu perubahan batin yang berubah dari hal lahiriah ini. Jadi hal batinnya itu lebih penting daripada hal lahiriah, namun bukan berarti peribadatan secara lahiriah tidak penting. Nah, paling itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Ini mungkin lebih banyak mengenai pengajaran ya pada kesempatan malam hari ini gitu ya. Di pertama tentang perayaan Paskah, Paskah bagi bangsa Israel merupakan simbol mistik Yesus Kristus. Sama seperti Israel dibebaskan dari Mesir dengan kurban anak domba, kita pun dibebaskan dari maut dengan kurban anak domba Allah. Yang kedua mengenai tulah ke-10 terjadi dan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yaitu murah hati orang Israel disebabkan oleh pengakuan orang Mesir akan kehebatan Tuhan. Jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir bisa jadi tidak sebanyak 600.000 orang laki-laki. Yang ketiga, hukum Taurat berlaku untuk semua orang. Ya, hukum Taurat secara keseluruhan hanya berlaku bagi bangsa Yahudi atau penganut Yudaisme, penganut agama Yahudi. Yang kedua, bagi bangsa Goyim atau bangsa non-Yahudi, hanya berlaku hukum moral pada hukum Taurat dan 7 hukum. Tanda pada tangan dan dahi. Hal batiniah itu lebih penting daripada hal lahiriah. Namun bukan berarti peribadatan secara lahiriah itu tidak penting. Nah, paling itu saja. Ini masih ada waktu 10 menit, siapa tahu mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberikan kesaksian. Atau mungkin mau bertanya. Ada beberapa hal mungkin belum jelas gitu ya dan ingin ditanyakan, silakan. Monggo, mungkin ini ada bisa 2 orang ya. 10 menit terakhir. Kalau ada 2 orang yang mau memberikan sharing tambahan, kesaksian atau mau bertanya, silakan. Ya, malam hari ini memang lebih banyak pengajarannya ya. Jadi pengajaran mengenai Paskah, mengenai pembebasan bangsa Israel, mengenai tadi hukum Taurat, mengenai tanda pada tangan dan dahi gitu ya. Karena memang ketika kita membaca kitab memang tidak semua ayat itu memberikan petunjuk, maksudnya memberikan bagaimana kita harus bersikap dan sebagainya gitu ya. Tapi ini suatu rangkaian penuh sebenarnya, bahwa perjanjian lama itu akan digenapi dalam perjanjian baru. Nah, maka itu kan perlu penjelasan. Bagaimana tergenapinya? Bagaimana Paskah dalam perjanjian lama itu tergenapi secara penuh dalam Paskah dalam perjanjian baru. Ini sesuatu yang penting gitu. Jadi perlu pengajaran di sana. Kalau misal ada masih yang belum jelas, silakan kalau mau ditanyakan ya. Tapi kalau misal tidak ada tambahan, kita lanjut ke pengumuman ya. Kita mungkin mau ditanyakan secara pribadi juga boleh. Juga berikut, silakan bagi teman-teman yang mau mengakses PDF materi jazz ini ada di Google Drive, bit.ly/materi jazz hope. Terus rekaman YouTube-nya juga ada di rekaman jazz juga
ada di YouTube kita, di House of Grace Bandung. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita. Nah, ini pengumuman selanjutnya. Setiap Selasa kita akan ada doa Rosario secara online. Terus besok minggu kita akan ada Miracle Room secara offline di rumah-rumah. Jadi besok minggu kita akan ada Miracle Room, biasanya Sabtu ya, tapi ini digeser ke hari Minggu. Akan ada doa syafaat Miracle Room secara offline di rumah-rumah. Nggak salah besok minggu itu di rumah Febri dan Levina ya, kalau saya tidak salah. Kalau Kamis minggu depan kita akan ada PD online, dan Kamis 2 minggu lagi kita akan masuk ke Keluaran 13 sampai 15. Ini cukup panjang ya, pembebasan bangsa Israel dari Firaun dan kemenangan di laut. Nah, ini menarik. Sudah? Mari kita, kalau tidak ada tambahan lagi, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa mujizat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku, aku bertobat atas dosa-dosaku. Ampunilah aku. Dalam nama-Mu aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepadamu, Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundang-Mu ke dalam hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhan, Allah dan penebusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mencintaimu Tuhan Yesus, aku memujimu Yesus, aku berterima kasih kepadamu Yesus. Aku akan mengikutimu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu kedamaian seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.